Nah, ini kok nggak bisa diklik ya? Oke, udah muncul ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir dan membahas terkait proses manufaktur 2 2025 ya ini ya, 2024. Terus setelah minggu lalu kita bahas terkait EDM, Electrical Discharge Machining. Ini kita akan bahas materi selanjutnya yaitu water jet cutting. Masuk sama seperti yang sebelumnya, masih dalam konteks pemesinan non konvensional. Kita lanjut. Seperti biasa kita akan melihat ada beberapa cuplikan yang akan dijadikan pembahasan dari studi kasus dari water jet cutting. Nah, ini sebagai contoh kita coba play. Apabila video atau intinya tidak bergerak, nanti tolong diinformasikan. Gambar dan suaranya muncul. Halo. Gambar sama suaranya apa sudah muncul tadi? Muncul, Pak. Muncul, Pak. Ayo, oke, kita mulai lagi ya. Hi everyone. Today we will learn about the water jet cutter. A water jet cutter is an... Nah, itu tadi ada beberapa kasus ya. Yang pertama tadi dia motong plat, terus kemudian dia motong handphone ya, terus kemudian yang terakhir dia memotong di sini ruang bakar ya, atau untuk motor bakar atau kompresor ya. Nah, di sini konsepnya itu sama dengan yang sebelumnya. Dia akan memotong, namun toolsnya itu tidak menempel. Nah, di sini bisa dilihat bahwa toolsnya ini adalah menggunakan nozzle, terus kemudian dia mengeluarkan air dengan bertekanan tinggi dengan ketipisan yang diatur ya. Terus kemudian tekanannya pun bisa diatur, terus kemudian fungsinya dia untuk memotong, di mana ketipisan dari nozzle airnya itu bisa disesuaikan tadi, karena makin tipis maka kemampuan dia makin terpusat dan makin dalam, dan dengan tekanan air yang sama. Tapi kalau tekanan airnya lebih besar lagi, mungkin dia akan memotong dengan part atau bagian yang bawahnya. Kemudian tadi disambung dengan memotong handphone tadi ya. Nah, ini sama tadi yang sebelumnya, karena ini kalau yang tadi itu platnya itu bisa di picture atau disimpan ya, distabilkan. Begitu juga dengan bahan lain. Kalau yang mau dipotong, maka dia harus diberikan penahan ya, atau jig and fixture di bagian keseluruhannya. Karena pada dasarnya pada saat dia terjadi pemotongan, dia akan memberikan vibrasi yang cukup tinggi yang terjadi antara air yang disemprotkan dengan benda kerja yang kerasnya tadi. Karena benda kerasnya kan dipotong secara paksa, makanya akan terjadi vibrasi di bagian benda kerjanya. Benda kerjanya akan jadi bergetar terus menerus. Nah, apabila si benda kerja itu tidak terpasang dengan baik, maka akan terjadi pergeseran ya, dan itu yang menjadi yang menyebabkan perubahan dimensi atau perubahan
ukuran yang sudah ditentukan di awal. Nah, ini yang pernah saya jelaskan di kelas bahwa pergerakan dari nozzle-nya itu baik secara aksis tadi Z mendekati benda kerja, terus kemudian dia bergerak aksis X atau Y ya. Nah, itu menunjukkan bahwa mesin ini bukan hanya konvensional, tapi dia juga menggunakan sistem penggerak, yaitu tadi CNC ya, itu penggerakan dan terprogram. Terus kemudian setelah itu dia tadi bahas di pemotongan dari Learn about the water jet cutter. Nah, itu kalau kalian lihat di beberapa eh, pabrikan mobil ya, kalau kalian ke Toyota atau misalnya ke Yamaha, seringkali kita melihat bahwa produk mereka itu mereka potong bagi dua, terus kemudian untuk memperlihatkan pergerakan di bagian dalam. Ada kala juga mobil juga ya, mobil dibagi dua untuk menunjukkan bahwa komponen apa saja yang ada di dalam atau di bagian-bagian di dalam komponen yang mereka belah, contohnya tadi mobil ya. A water jet cutter is an industrial tool capable of cutting a wide variety of material using an extremely high. Nah, ini konsepnya sama ya. Dia akan memotong seperti ini dan kedalaman pemotongannya itu ditentukan oleh parameter proses yang akan diatur pada saat sebelum proses manufacturing. Pressure jet of water or a mixture of water and abrasive substance. Nah, tadi dijelaskan di video bahwa pada saat proses pemotongan ada kalanya menggunakan pure water atau air saja ya, air saja yang murni tanpa ada yang lain. Tapi ada juga tadi dibilang campuran antara air dengan abrasif, material abrasif yang lain, sehingga nanti bisa berfungsi tadi sebagai pemotong langsung yang ikut serta dalam aliran atau tekanan air yang sangat cepat dan kuat ya, yang menempel pada air. The term abrasive jet refers especially to the use of a mixture of water and bentar ya. Ya Bu, salam Bu. Ya Bu. Saya pikir udah Bu, belum ya Bu ya? Coba saya tanya dulu ya Bu. Oh iya Bu, saya sampaikan. Iya Bu. Masih loading.
Oke, kita mulai ya. Kita play lagi. Abrasive to cut hard materials such as metal, stone, or glass, while the terms pure water jet and water-only coating refer to water jet coating without the use of other abrasives, often used for softer materials such as wood or rubber. Water jet coating is often used during fabrication of machine parts. It is the preferred method when the material being cut are sensitive to the high temperatures generated by. Ada yang dibilang ya. Jadi material ini karena dia mengalami gesekan terus-menerus, maka ada kemungkinan dia memberikan high temperatur tadi. Karena terjadi gesekan. Jika menggunakan salah satunya jika menggunakan abrasif ya, atau tampilan di menggunakan serbuk di bagian dalam. Jadi high temperatur yang tinggi itu kemungkinan akan memberikan bukan hanya tadi vibrasi, tapi memberikan panas berlebih sehingga membuat produknya menjadi berubah bentuk, atau misalnya menjadi perubahan fasa dari fase A ke misalnya ke fase B. Nah, terus kemudian di sini tadi dijelaskan harus menentukan bahwa jenis yang digunakan apakah menggunakan pure water atau misalnya abrasive water itu tidak bisa dipilih secara random ya, tapi harus ditentukan mana tingkat kecocokannya. Other methods. Examples of such materials include plastic and aluminium. Water jet cutting is used in. Nah, itu tadi dibilang bahwa dia bisa memotong bukan hanya yang seperti sebelumnya EDM atau misalnya wire cutting itu hanya untuk konduktif material saja. Tapi kalau di sini dia bilang tadi apa aja, mau bentuknya metal, glass, plastik ataupun rubber tadi ya, atau nilon, dia cenderung hampir bisa semua ya. Tapi mungkin ada beberapa yang tidak dia bisa, seperti misalnya terlalu lunak atau misalnya terlalu tipis ya, sehingga malah jadi tidak beraturan. Various industries, including mining and aerospace, for cutting, shaping, and reaming. An important benefit of the water jet is the ability to cut material without interfering with its inherent structure, as there is no heat-affected zone. Minimizing the effects of heat allow metals to be cut without harming or changing intrinsic properties. Sharp corners, bevels, pierced holes, and shapes with minimal inner radii are all possible. Water jet cutters are also capable of producing intricate. Nah, ini harus diperhatikan bahwa pada saat proses pemotongan tadi seperti ada peluru ya, ada granat atau senjata, itu sudah dipastikan memang proses yang akan dipotongnya itu sudah aman gitu ya. Jangan sampai nanti pas pemotongan malah terjadi percikan api malah meledak ya. Di sini memang sudah dipasang pada tempatnya, pada jig and fixture-nya itu sudah aman sebelum proses manufaktur dilakukan. Terus yang kalian lihat di sini prosesnya itu dipercepat ya. Jadi ini bukan proses yang sesungguhnya yang terlihat sangat cepat, tapi memang sama seperti EDM kemarin atau wire cutting, dia prosesnya memang sedikit demi sedikit sehingga dalam proses pemotongannya sehingga memerlukan waktu yang cukup lama untuk satu cycle time proses dari awal sampai akhir. It cuts in material. With specialized software and 3D machining heads, complex shapes can be produced. The curve of width of the cut can be adjusted by swapping parts in the nozzle, as well as changing the type and size of abrasive. Jadi dia dibilang bahwa perubahan jenis nozzle di bagian ujungnya itu berbeda, bisa saja disesuaikan dengan dari ukuran dari abrasif ini. Jadi kalau misalnya ukuran dari abrasifnya itu berbeda, ya nozzle-nya harus disesuaikan kalau menggunakan abrasif. Tapi kalau menggunakan pure water itu karena kan ukuran dari waternya kan bisa lebih kecil ya. Kita lanjut. Its relatively narrow curve, water jet cutting can reduce the amount of scrap material produced by allowing uncut parts to be nested more closely together than traditional cutting methods.
Wastewater usually is clean enough to filter and dispose of down a drain. The garnet abrasive is a non-toxic material that can be mostly recycled for repeated use. Otherwise, it can usually be disposed in a landfill. Water jets also produce fewer airborne dust particles, smoke, fumes, and contaminants. Jadi dibilang bahwa menggunakan water jet cutting agak berbeda dengan yang proses konvensional maupun non konvensional. Salah satunya jika dibandingkan dengan konvensional yang lain kayak EDM wire cutting, itu salah satunya tadi dia tidak menghasilkan smoke ya, atau kontaminan, misalnya zat berbahaya yang lain atau residu yang lain. Ini cenderung lebih clean ya. Reducing operator exposure to hazardous materials. Meat cutting using water jet technology eliminates the risk of cross-contamination since the contact medium is discarded. Thanks for watching. Please excuse my English. I am learning. See you soon in another interesting video. Bye. Ya, kurang lebih sama ya. Dia motong contohnya di sini batu. Oke, cukup. Ntar saya mute dulu nih. Ini saya mute ya, yang mic-nya masih kebuka ya. Oke, kita lanjut. Ini sebetulnya potongan yang tadi juga sudah diperlihatkan ya. Salah satu proses pemotongan ini cutting rock. Nah, di sini sampelnya adalah lebih spesifik. Misalnya dia menggunakan tekanan air mencapai 60.000 psi, cukup tinggi ya. Almost tied it off. It's got a little bit of water in it. Maybe a teaspoon. If you throw it hard enough. Ini motong, dia ngasih contoh ya. Kita skip aja ini contoh, dia bandingkan dengan balon. Because you guys said so. The rock up. You do the on. Don't lose it. Just a little thicker there. It's got a little bit of a stubby head, but the rest of it, that's the. Oke, ini dia nunjukin tadi bahwa perbedaan dari ketebalan batu pada saat proses manufakturnya masih bisa diproses ya. Ya, makanya dari itu pada saat memproses cari ketebalan yang paling besar ya, itu baru diatur parameter proses untuk bisa memotong sampai akhir. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum kita masuk ke teorinya. Silakan. Silakan, ada pertanyaan? Bisa resen terkait dua video atau penjelasan tadi proses. Ya, Joel Silaban. Baik, Bapak izin bertanya. Mungkin saya kurang merhatiin tadi. Kenapa itu kan setiap material itu kan tekanan dari water jetnya itu kan pasti berbeda-beda ya Pak ya. Nah itu cara menghitung tekanan dari si water jet toolnya ini tuh bagaimana ya Pak? Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Joel.
Jadi yang pertama memang betul semua parameternya itu akan berbeda tergantung dari bahan yang diproses. Beberapa parameter mungkin di slide selanjutnya ada yang dijelaskan, tapi di sini saya jelaskan secara singkat bahwa diantaranya yang akan diatur adalah tekanan dari misalnya kita menggunakan pure water ya, tanpa abrasif atau tanpa campuran abrasif. Di mana yang diatur adalah ketipisan air yang di nozzle itu salah satu parameter. Terus parameter kedua adalah tekanan air yang digunakan tadi, misalnya berapa PSI ya. Terus yang ketiga adalah jarak antara nozzle terhadap benda kerja. Jadi semakin dekat itu dia menjadi semakin ada kecenderungan dia semakin mudah untuk memotong ya. Tetapi jarak ini pun menentukan, jangan sampai terlalu dekat malah permukaan benda kerjanya menjadi lebih hancur ya. Itu juga ada aturannya, makin dekat atau semakin jauh. Terus kemudian yang diatur selanjutnya adalah arah pergerakan gaya pemakaiannya. Arah gaya pemakanannya itu seberapa. Misalnya tadi untuk memotong tadi batu itu selama 5 menit 55 detik. Nah, itu arah pergerakan itu setiap 1 mm itu berapa detik. Nah, itu diatur, itu juga mempengaruhi. Nah, balik lagi ke pertanyaan Joel. Kalau misalnya tadi bahannya berbeda, itu parameternya berbeda ya, betul. Untuk mengaturnya bisa kita atur. Salah satunya misalnya kalau misalnya dia menggunakan CNC, jelas gaya pemakanan atau gaya potong itu bisa kita atur. Terus di CNC juga bisa kita atur tekanan air yang diperlukan itu berapa. Biasanya ada beberapa rekomendasi dari perusahaan yang terkait, misalnya untuk memotong batu berapa, terus kemudian ketebalan berapa, itu ada di rekomendasi. Nah, dari rekomendasi itu misalnya direkomendasiin ternyata harus memotong misalnya 60.000 PSI. Nah, tapi tetap kita harus nyoba. Kita coba trial and error pada mesinnya. Setelah kita coba pasang bendanya, terus kemudian kita potong, akan terpotong sempurna atau tidak. Kalau misalnya tidak, berarti ya kita menyesuaikan. Ternyata pas dipotongnya itu ternyata nggak nyampe ujung. Kalau berarti harus kita tambah. Atau ternyata pas dipotong kelebihan ke bawah, malah merusak dari mesin yang penyangganya terpotong, berarti kan terlalu banyak dan tekanan terlalu besar gitu ya. Atau tadi jaraknya, ternyata terlalu jauh malah nggak motong, terlalu dekat malah hancur. Nah, itu ada rekomendasi, terus kita coba, terus kemudian kita trial and error. Biasanya gitu kalau di beberapa proses mesin. Gimana Joel Laban, apa jawab? Baik Bapak, terjawab. Terima kasih Bapak. Ya, oke. Sama. Ada lagi yang mau raise hand? Wahyu, silakan. Oke Bapak, izin bertanya terkait dengan water jet cutting ini. Itu kan kalau yang Bapak lihat dikasih tahu di video kan selalu dari atas ya Pak untuk memotongnya. Nah, ini untuk bagian sebenarnya untuk ngegerak si nozzle itu emang selalu motongnya dari atas ke bawah gitu, atau memang bisa diubah Pak posisinya tuh, jadi kayak dari kanan atau kiri, atau memang benda kerjanya yang harus diputar gitu Pak? Mungkin itu saja Pak. Terima kasih Wahyu. Jadi pada konsepnya proses manufaktur itu sama ya. Ini kan prosesnya mirip dengan proses milling. Nah, proses milling sendiri jika kita menggunakan 3 aksis saja, itu kan tadi dia hanya menggerakkan aksis Z, X sama Y ya. Walaupun pada kenyataannya dia bisa menambah aksis yang lain. Salah satunya adalah aksis putar ya. Nah, kalau misalnya menggunakan aksis putar, otomatis si nozzle-nya dia akan memotong secara sudut ya. Secara sudut, sehingga dia akan memotong, bisa saja dia akan memotong ke arah samping ataupun ke arah bawah. Itu ada kemungkinan. Nah, tetapi itu kalau misalnya pergerakan dari nozzle-nya ya. Nah, kalau misalnya pergerakan dari benda kerjanya, pertanyaannya apakah harus dari benda kerja di bawah, nozzle-nya di atas? Nah, pertanyaannya kalau secara konsep itu bisa. Yaitu yang penting intinya adalah tetap ada clamping atau penahan dari benda kerjanya. Jangan sampai benda kerjanya kalau dipasang dari misalnya dipotong dari bawah terus di atas, jangan sampai nanti malah lepas gitu ya, karena terjadi tadi yang saya bilang, karena vibrasi yang tinggi yang terjadi antara gesekan air bertekanan tinggi terhadap benda kerja, vibrasinya itu
keras ya. Kalau misalnya kalian simpan benda biasa di atas terus kemudian kalian tembak, itu pasti dia akan meloncat ya. Nah, jadi kalau misalnya secara konsep ya bisa dia mau simpan dari samping kiri samping kanan atau dia di atas terus kemudian dipotong dari bawah, itu bisa. Tapi konsepnya adalah bagaimana dia untuk mempertahankan posisi benda kerja agar tidak mudah bergeser, baik bergeser karena vibrasi ataupun bergeser karena hasil pemotongan tadi. Terus mungkin salah satunya kalau dari bawah itu bisa, tapi mungkin tadi ya penyimpanan atau pemposisian dari toolsnya jangan sampai menjadi sisa airnya itu malah atau potongan dari benda kerjanya malah kena kena nozzle-nya. Nozzle-nya jadi kejatuhan gitu maksudnya. Kejatuhan malah menghalangi cara kerja air atau abrasif yang berfungsi sebagai penutup. Ya, mungkin itu Wahyu. Silakan gimana? Ada pertanyaan lain? Oke Bapak, terima kasih Bapak. Oke. Selanjutnya ini Martina Baban, ada pertanyaan? Baik Pak, izin bertanya. Ini untuk tekanan air yang kena benda kerja ini, di bawahnya benda kerja itu terkikis juga nggak sih Pak sama air pemotong ini? Oke. Ya, terima kasih Martina Baban ya. Pertanyaannya, apakah benda kerja yang sebagai penahannya itu terpotong? Jawabannya ya dan tidak ya. Kalau misalnya tadi yang saya bilang bahwa pada saat pengaturan parameter proses sebelum dimulai, pengaturan parameter proses itu tetap harus dilakukan trial and error. Apabila tekanannya, misal tekanan yang disarankan adalah 60.000 psi. Nah, pada saat memotong ternyata benda kerjanya terpotong, tapi bawahnya tidak terpotong, tapi ternyata tebalnya yang sebelah kanan benda kerjanya itu ternyata lebih tebal. Nah, makanya dari itu jadi ada yang tidak terpotong, makanya ditambahkan. Biasanya kita perlu melakukan beberapa kali trial and error. Jika tidak terpotong, kita tambahkan tekanan air yang diperlukan. Salah satunya banyak ya, tapi parameternya saya bilang tadi bukan hanya tekanan air. Ada kalanya mengatur kecepatan potong, terus kalian mengatur jarak nozzle dengan benda kerja. Terus salah satunya juga kekecilan atau ketipisan dari air yang keluar ya di diameter dari nozzle-nya. Jadi kalau misalnya kepotong, jawabannya kemungkinan tidak jika parameternya sesuai. Jadi dia pas hanya memotong benda kerja. Biasanya atau di bagian bawah benda kerja biasanya tetap disimpan material yang jika terpotong tidak bermasalah gitu ya. Karena dia kan ada bednya ya, ada bed seperti ini, ada bed air, terus kemudian ada penahannya. Penahan itu terpotong tidak masalah. Terus apakah terpotong? Tadi kan tidak ya, kalau sesuai. Terus pertanyaan terpotong bisa iya karena tadi kesalahan parameter sehingga bendanya menjadi terpotong. Itu bukan hanya benda kerja, tapi penahan atau ini juga terpotong. Jadi biasanya sebelum pemotongan ini tetap harus dilakukan trial and error ya, atau uji coba satu persatu sebelum coba ke benda sesungguhnya. Biasanya sih gitu. Biasanya kita coba untuk memotong pelat dulu dengan memperkirakan bahwa ini adalah benda dengan kekerasan yang sama dengan benda yang akan kita uji. Mungkin itu Martina Baban. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Ada yang lain mungkin bisa raise hand. Oke, cukup. Oke, kita lanjut ya. Oke, secara umum water jet cutting itu ada beberapa hal. Yang pertama tadi ada tipe airnya itu ada fine water atau pure water ya, bertekanan tinggi, itu bisa 400 megapascal atau kecepatan 900 meter per second. Jadi kalau kalian bisa bayangkan kecepatan airnya sangat cepat, 900 meter per second, itu kalau kilometer per jam sangat tinggi ya. Terus kemudian inputnya dimasukkan, ditekankan masuk ke valve untuk mengatur tekanannya, baru ditembakkan ke nozzle.
Terus kemudian material holder atau penahannya itu biasanya stainless steel karena ditahan karena setiap hari kan setiap penggunaan kan dia akan bersentuhan dengan air, udara dengan air. Maka apabila menggunakan material dengan mudah karat, maka akan mempengaruhi ke laju aliran dari fluida air tersebut. Terus kemudian material nozzle-nya di bagian dalamnya sebelum dia masuk itu sapphire, ruby atau diamond. Itu bisa dilihat kita bahwa 3 material ini merupakan material logam mulia yang memiliki kekerasan yang sangat tinggi ya jika kita bandingkan dari spesifikasinya. Kalau kita lihat di spesifikasi dari material tersebut ya, baik dari kekerasan masing-masing. Nah, output nozzle itu bisa saya bilang tadi bisa diperkecil itu sampai contoh misalnya sini 0,1 sampai 0,4 mm. Walaupun faktanya mungkin di lapangan bisa lebih tipis sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, terus ini benda kerja di bagian bawah. Terus di sini ada stand off distance yang saya bilang tadi, jarak antara nozzle atau dengan benda kerja itu diatur jangan terlalu jauh ataupun diatur dekat, itu perlu kita lakukan kesesuaian. Terus kemudian di mana feed rate-nya atau kecepatan potongnya di sini bisa 5 mm per second atau 500 mm per second. Itu tergantung dari kemampuan dari water jet cutting untuk memotong benda kerja. Jadi tidak bisa kita paksakan maunya misalnya lebih cepat ya atau lebih lambat, itu harus disesuaikan bagaimana yang cocoknya. Jadi tapi konsep secara umumnya adalah jika ingin cepat maka tekanannya jadi semakin cepat gitu. Jadi sama seperti yang kalian lakukan kalau kalian melempar bola ke tembok gitu, dengan kecepatan yang dengan kecepatan yang pelan, tentu tidak akan terpotong ya. Tapi kalau misalnya kecepatan lebih besar, mungkin temboknya akan meninggalkan bekas. Nah itu juga sama. Jika itu misalnya dilakukan 500 kali, kan kalau misalnya kecepatannya tinggi, berarti kan si airnya itu bisa dibilang bisa ribuan atau jutaan kali dia akan menekan. Gitu. Jadi konsekuensinya adalah semakin cepat dia ingin bergerak si nozzle-nya, maka kemampuan dari pressure dari airnya harus semakin tinggi. Itu makanya banyak penentuan parameter proses yang sesuai ya. Terus material benda kerjanya hampir semuanya bisa terpotong, tapi di sini jelaskan bahwa hindari material yang getah seperti kaca. Nah, kaca bisa terpotong, cuman maksudnya adalah di sini tingkat vibrasi atau tingkat getarannya sangat tinggi. Jadi sebelum kaca itu terbelah, itu biasanya dia akan hancur atau retak lebih dahulu. Jadi karena bergetarnya tadi. Sama seperti kalau kaca itu kan terkena dengan benda yang keras ya, tapi dia termasuk dalam raku. Jadi kalau pada saat nanti ada kalau misalnya ada gempa atau yang jatuh, dia akan mudah hancur dibandingkan dengan terpotong. Itu salah satunya. Terus kemudian water jet cutter atau water jet cutting di sini tadi sudah dijelaskan, ada step 1 ada high pressure water inlet tadi masuk ya. Terus ada jewelnya atau tadi ruby diamond, dia keras. Terus kemudian ada campuran abrasif. Jadi di sini konsepnya bukan lagi pure water, tapi di sini abrasif. Jadi bentuknya slurry, itu bentuknya kayak larutan. Jadi air yang bertekanan tadi dicampurkan dengan abrasif. Contoh misalnya di sini materialnya adalah garnet. Dia gabung, dia bermixing atau bercampur semua, terus kemudian dimasuk ke dalam mixing tube tadi untuk bercampur, sehingga pada saat cutting memotong, dia tekanannya tidak membutuhkan tekanan yang tinggi seperti yang pure water. Jadi kalau misalnya pure water 60.000 psi, di sini bisa setengah atau kurang dari ya, karena daya potongnya meningkat akibat adanya campuran dengan abrasif. Campuran abrasif tadi. Abrasif ini memberikan peran seperti memotong, mengikis ya secepatnya.
Jadi bayangkan kalau misalnya dalam 1 detik dia abrasifnya itu ada 10.000, berarti 1 detik itu dia ada 10.000 punch atau potongannya. Dan ini material yang terpotong. Jadi ini konsekuensinya menggunakan abrasif ada tambahan, terus kemudian bahannya berbeda karena gesekan dari abrasif itu cukup tinggi, tapi tidak membutuhkan pressure yang setinggi yang pure water tadi atau fine water ya. Sehingga bisa memotong. Nah, tapi konsekuensi yang lain adalah banyaknya material abrasif yang berterbangan atau misalnya bahkan nggak semuanya terserap ke dalam penampungan airnya. Jadi kadang berterbangan. Jadi harus seperti berhati-hati ya tertutup. Potong. Nah, ini parameter yang memungkinkan pada saat penggunaannya yaitu adanya pure water maupun abrasif ya, yaitu misalnya high pressure, nozzle diameter, jet stream velocity, water supply, stand of distance dari jarak, starting speed. Terus kalau misalnya di sini airnya itu harus air apa? Nah ini pH-nya diatur, TDS-nya, nilai iron, mangan dan lain-lain. Jadi nilai minimum dan nilai optimum. Terus yang tadi kita bahas lagi yang dengan abrasif. Kalau yang tadi abrasif itu slurry dari campuran fine water dengan abrasif. Nah, di sini campurannya adalah menggunakan abrasif dicampur dengan kecepatan angin, ya, dry air. Nah, ini agak berbeda kalau yang tadi mungkin namanya jadi water jet cutting water ya. Kalau di sini namanya jadi AJM. Abrasive jet machine. Jadi konsepnya sama, cuman dia bedanya velocity ini bukan dilakukan oleh air, tapi digerakkan oleh udara. Makanya di sini dibilang bahwa tekanan udaranya lebih rendah, sangat rendah ya. Terus gasnya itu bisa berupa nitrogen, karbon dioksida maupun helium. Material abrasifnya juga lebih banyak. Ukuran grid itu grid dari abrasifnya. Jadi ini ukuran itu harus seragam. Terus kemudian ukuran nozzle, kecepatan nozzle ini gitu. Terus kemudian nah di sini juga sama, ada beberapa fitur pada saat AJM tadi ya, abrasive jet machining. Di sini chemical analysis, kemudian comment, kemudian nilai hardness-nya 8 sampai 9 skala Mohs, terus temperatur yang disarankan. Mungkin kalian bisa explore lagi. Terus ini ada abrasif materialnya, tadi ada berbagai macam jenis ya. Ada silikat dari garnet maupun ada silikat yang lain. Terus bahan pengoksidasi, terus nilai hardness-nya juga begitu. Ini menentukan bahannya itu disesuaikan dengan jenis bahan yang dipotong tadi. Itu sama kayak kita kalau potong di mesin bubut juga sama. Tools yang digunakan dengan benda kerjanya ya beda. Kalau benda kerjanya lebih keras, toolsnya yang lebih keras. Ini juga sama. Jadi penentuan kecocokan antara benda kerja untuk dipotong oleh material abrasifnya. Ini kalau kita breakdown dari gambar nozzle dari baik itu AJM maupun WJC tadi. Ini kurang lebih sama, tapi di sini aturannya untuk campurannya abrasifnya dari berbagai aspek ya. Ada yang dicampur dari awal, ada yang dicampur dari campuran di bawah setelah ditembak, high pressure water tadi ya. Kalau yang ini campuran dan air atau udara. Apa yang berikutnya ini bisa menggunakan rotating spiral. Ini beberapa konsep. Terus kemudian parameter prosesnya tadi jadi lebih banyak ya, cutting parameter, hidrolik parameter. Nah, ini yang saya jadi pertanyaan, Pak, apakah memotong ke bawahnya? Nah itu iya dan tidak. Jadi kalau misalnya biar tidak terpotong, variabelnya harus diatur. Pressure parameter, materialnya, nah, sebagainya ini harus kita atur angkanya yang sesuai ya Pak. Misalnya sebagai contoh misalnya. Transverse speed-nya itu berkisar antara 5 meter per second sampai 10 meter per second. Itu kan rentangnya panjang ya, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah,
belum tentu yang optimal itu 6, bisa aja 6,1, 6,2 itu juga harus kita hitung. Tentunya dengan percobaan di lapangan dan menggunakan optimasi. Itu baru kecepatan, kemudian baru kecepatan preset, terus kemudian ke diameter. Banyak sekali yang perlu disesuaikan untuk mendapatkan parameter yang optimal. Jadi kita nggak bisa random ya. Kalau kita coba satu-satu, mungkin ini beberapa tahun nggak bakal selesai ya. Jadi kita tetap menggunakan metode optimasi. Oke, terima kasih. Saya rasa cukup sekian. Mungkin ada tanggapan lain terkait dengan teori. Silakan. Ada yang resen lagi, silakan. Atau nanti kalian bisa pelajari lagi. Ya, silakan Wahyu Zainanda. Oke Pak, baik, izin bertanya terkait dengan pH air tadi kan ada 6,5 sampai 7. Itu kalau misalkan pH air ini misalkan di atas 7 atau mungkin di bawah 6 tuh bakal gimana Pak? Atau memang mempengaruhi si benda kerjanya gitu. Nah, untuk si temperatur air sendiri itu emang khusus harus mengikuti suhu ruangan atau memang ada suhu khusus Pak? Itu saja sih Pak. Terima kasih Wahyu Jainanda. Di sini dijelaskan bahwa water pH itu di sini optimalnya itu kan di angka 7. Ini maksudnya lebih ke pH normal ya. Kalau terlalu tinggi atau terlalu rendah kan bisa cairannya bisa asam atau basah ya. Makanya memang harus harus di setting di normal. Di normal itu maksudnya tidak ada zat pengotor yang terjadi jika larutan itu terlalu asam atau terlalu basah. Itu sama seperti kalau kita misalnya menggunakan penelitian, itu pasti menggunakan Aquades atau Aquabides ya, karena nilai pH-nya itu di normal, jadi sudah ditentukan. Jadi kita tidak bisa menentukan menggunakan penelitian itu menggunakan airnya air mineral yang kita beli atau misalnya di air galon ya, karena kan kita harus cek dulu nilai pH-nya. Tapi biasanya kalau untuk lab, standar lab ya biasanya sudah diatur ya pH-nya jadi pH normal. Terus kalau misalnya dari temperatur mana ya ini. Nah, kalau misalnya di mana ya temperatur tadi di mana ya? Di sini nah mungkin yang dimaksud adalah pada saat temperatur yang diatur itu ini lebih ke temperatur pada saat mungkin proses pemotongan. Contoh misalnya pada saat ini, nah contoh misalnya pada saat yang terjadi pada potongan antara abrasif AJM dengan benda kerja, dia kan terjadi potongan terus terkonsentrasi terus menerus sehingga bagian permukaannya menjadi semakin panas ya, karena terjadi gesekan terus menerus dari benda kerja dengan abrasif. Makanya di sini dipasang exhaust system untuk menyedot dari abrasif dan uap panasnya. Nah, kalau yang misalnya panas yang terjadi terlalu besar, maka di bagian benda kerja kita perlu ada coolant ya, produk coolant. Karena ini kalau misalnya abrasive jet machining itu bentuknya gas, maka di sini biasanya dia coolantnya berarti bentuknya udara juga atau pendingin dari bawah yang menempel di benda kerja. Mungkin itu maksudnya Wahyu yang terkait temperatur atau ada Oke. Selanjutnya mungkin Cempaka hari ini nih. Mohon maaf Pak, kepencet. Oh iya. Oke, ada yang lain silakan. Ya, Martina Baban lagi, silakan. Hanya Pak, ini terkait tugas yang kelompok. Untuk tugas kelompok ini yang mata kuliahnya mulai di hari Jumat dan Bapak kemarin bilang 1 minggu ya Pak ya. Tapi apakah tetap dikumpulkan di hari Rabu juga Pak di tanggal 24 September ini? Oke, terima kasih Martin. Jadi saya ingatkan kembali karena perkuliahan minggu lalu itu dimulai bersamaan, maka pengumpulan tugasnya juga bersamaan.
Jadi kan tidak beda hari ya. Jadi setiap kelas memiliki rentang waktu yang sama untuk proses pengerjaannya. Jadi kalau misalnya dibilang pengumpulannya sesuai kelas, tidak, pengumpulannya sesuai dengan hari yang sudah ditentukan. Jadi kalau misalnya sudah ditentukannya hari Rabu untuk semua kelas, berarti semuanya karena dimulai bersamaan. Kecuali kelasnya dimulai tidak bersamaan. Gitu ya, Martin. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi, silakan. Baiklah, kalau tidak ada, saya cukupkan ya. Saya stop record dulu.